Welcome back to Titik Putih Podcast. We back again, your host Jan Bisma. Halo. And now today we are talking about 4-1. Wah, What's your reaction, Bis? 4-1 dalam benak lo atau nggak tahu sih, lu bilang di WA kayaknya di WA grup pas 3-0 kali ya, nggak tahu deh. Kalau gue udah game over ketika gol kedua sih. Itu yang gue tahu ya. yang golnya Love to Cheek. Ya, on goal of the stick udah, oh, ini udah kelar, udah kelar. Udah game over. Jadi gue ketawain di gol-gol selanjutnya sih menurut gue. Itu yang gue rasain sih. eh dan itu main jam 9 malam, kemudian di malam minggu. Gua udah expect kalaupun kalah, kalahnya sih kalahnya nggak telak ya, tapi kalau kalah kalah atas Brighton tuh menurut Brighton tuh itu makanan sehari-hari ke lawan ini ya, big clubs ya. Ya, Liverpool pernah nggak ya? menang apa enggak gitu. Kayaknya iya, Liverpool Brighton. Oh, seri dua sama. Liverpool. Gua masih ingat ada Lallana pada saat itu. Gua masih ingat. Terus kalah 4-0 tuh bukan kalah 4-1 nih, menang lawan Iya, MU. 3-sama. Iya, 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 iya. Terus Man City kalah 3-1. Tottenham kalah 1-0. Iya, Leicester iya. menang. Terus MU menang. Nah, iya, 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 iya. Akhirnya menang. Akhirnya. Tapi ya itu sih kalau dari kemarin sih gue lihat ya apa ya, gue bisa bilang dari pertandingan kemarin tuh gue rasa apa ya? Itu kayak sebuah balas dendam, ngerti gak sih, Bis? Kayak ya ini tuh Dari emang pelatih. deserve buat Graham Potter gitu loh menurut gue ya. Ya. Ya, ya, ya. Dan itu kita tunda dulu. Kita nggak akan mencoba untuk deep insight dulu sebelum nanti bisa menanyakan banyak hal tentang Chelsea. Gue bakal pasti paham. Tapi kita akan membahas apa yang akan terjadi di akhir pekan ini, yaitu game week yang ke-13 gua rasa. Gua rasa 13. Dan kita akan membahas terutama MU yang mungkin ketawanya lebih lepas ya. Bisma ketawa lebih lepas, dan Arsenal juga, yang dimana habis Chelsea kalah, kemudian Liverpool kalah gitu kan. Nah ini nih, gue pengen nanya gitu. Sebenarnya dengan lawan Leeds itu menurut lu sendiri dengan Liverpool yang underperform tuh, ya udah kalahnya atau kayak gimana, Bis? Lo tahu Liverpool kalah dengan Leeds tuh udah merasa gimana? Kalau dari gue sih kayak ini kapan bangkitnya nih? Kayaknya udah nggak bisa bangkit ya. Kalau gue sih gitu ya, Bis ya. Kalau lu gimana, Bis? eh Apa ya? Kalau aku sih masih tetap ke beberapa poin di mana bukan salah klubnya ya, tapi emang salah dari manajemen kenapa nggak ngasih duit lebih ke pelatih yang udah ngangkat Liverpool dari paling bawah gitu kan, dari Hmm, hmm, hmm. derajatnya yang paling bawah gitu kan, di mana mereka akhirnya kembali berjuara akhirnya tinggal satu, perbedaannya sama MU kan, mereka 19 MU 20 dan sama ke nggak hokian klub aja sih mereka ngejual Mane, beli Nunes 75 juta pounds ya nggak salah, Ya, 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 ya. dengan harapan minimal bisa sama kayak Mane, tapi ternyata zong gitu. Ya antara eh emang masih belum nyetel atau ya ternyata Nunes kayak beli apa ya, kucing dalam karung gitu loh. Ternyata zong. Ternyata nggak sebagus itu. Dan ya eh kalau kita bandingin sama Haaland sih udah jelas ya. Ternyata dia udah jelas jauh dari bawah Haaland. Cuman Ya, ya, minimal ya. minimal nggak separah itulah gitu. Dan selain itu juga beberapa pemain yang underperform kayak Arnold, Robertson, dan kemarin Gomez ya masalah. Gomez itu Betul, betul, umpan betul. ke Rodrigo kan, itu Ya, menurutku ya. udah fatal sih. Eh Sama aku nggak tahu sih. Banyak yang bilang itu selain kutukan ke musim ketujuhnya Klopp, itu ada yang bilang Klopp ini udah nggak ada apa, Takis. wibawanya Mhm. atau apa ya, ke kerengnya, bukan kereng ya, marahnya, bukan marah, apa namanya ya, wibawa sih, wibawanya di ruang Sentuhan. ganti, sentuhannya di ruang ganti. Aha. Hmm. Jadi
para pemain ini nggak bisa meningkat lebih jauh performanya. Itu sih, Pak. Kalau aku sih tetap yang aku bilang di grup chat kita kemarin, Liverpool bakal bangkit tapi musim depan. Kalau klubnya nggak dipecat, dah itu. Jadi Tapi lo kalau di berharap, bukan berharap sih, tapi lo menganggap bahwa ini kayaknya udah diambang kehancuran Klopp sendiri. Anjir ini ofensif banget ya kayak. bukan di ambang kehancuran, tapi ini udah di roda yang paling bawah lah ibaratnya. Kalau Hmm. klub minimal bisa ngebawa Liverpool di empat besar aja udah bagus lah. Bagus tuh. Iya, 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 iya. Hmm. Oke, oke, bisa diterima karena sekarang Liverpool berada di peringkat 9 dan Hmm. gara-gara gol menurut gua ini mahal sih, ngerti gak sih? Dan dia Gol golnya Rashford. iya Rodrigo dan kan? itu di 90+7 anjir dan di Oh, Anfield. Summerville. Ya, Iya, ya. ya, Nah. Summerville. Namanya bagus banget lagi Summerville. Dan itu aduh dan itu bisa mengangkat di peringkat 20 sekarang dia peringkat 15 keluar dari jurang Degradasi. degradasi. Itu yang menurut gua Hmm. mahal sih dari sosok Leeds itu sendiri untuk keluar dari tim yang berjuang melawan degradasi dan berada di 2 kali game week berturut-turut dia berada di degradasi itu. Bahwa Summerville benar-benar buat buzzing lah para Leeds United fans sih menurut gua. Dan kalau gua lihat ya eh apa ya bis kehilangan identitas gitu kali ya atau gimana ya gini sih gua nggak tahu ya dengan kekalahan dengan Napoli 5-1 kan deh kalau nggak salah Iya, maksud gua dari itu aja udah gua anggap wah ini udah kelar gitu loh maksud gua em, o- oke lah kemarin 7-1 lawan siapa ya 7-1 lawan Napoli lagi ya iya nggak sih hah? kan di UCL ya Liverpool. Liverpool iya kalah lagi. Liverpool Liverpool itu baru belum deh. Nama Napoli belum, masih nanti belum kan? sebelum Belum. lawan Napoli itu dia 7-1 lawan Rangers iya 7-1 lawan Rangers Iya, ya. Raven Rangers di satu. Ya, itu menurut gua masih belum bisa mengenalkan apa-apa gitu. Terutama lo merasa nggak sih Bis dengan counting days 20 hari menuju Piala Dunia, Hmm. intensitas match mau itu match apapun ya, mau itu MU, Liverpool, Chelsea, City siapapun, lo merasa nggak kalau pemain-pemain sekarang lebih berhati-hati? Iya nggak sih? Untuk Iya. Hmm. dalam hal ini mereka berhati-hati untuk biar nggak miss dari World Cup match. Hmm. Menurut lo bener apa nggak sih Bis? Masuk akal. Cuman Hmm. aku kan mas lihatnya mungkin beberapa doang ya. Contohnya kayak MU, kayak kemarin Chelsea lihat tipis-tipis sama Ya, Newcastle. ya. Tet, eh, menurutku tetap tetap di 3 match itu aku tetap lihat mereka all out sih gitu. Hmm. Hmm. Cuman ya ya bisa jadi nggak terlalu sebagus itu gitu, terlalu seniat itu, masuk akal. Cuman aku 3 match tadi mereka masih all out kok, Masih all out ya? masih all out, masih all out. Iya, 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 iya. Yang all out cuma satu, Maguire. Nah, itu katanya kalau Maguire kemarin gua nggak lihat sih pertandingan Man United West Ham karena kita langsung moving on ke sana. Ya dimana kalau gua bikin tanpa melihat pertandingan dia, gua rasa satu gol semata wayang Rashford itu tidak membuat gua yakin MU menang secara mudah gitu. Mungkin MU Hmm. secara susah payah mengalahkan West Ham, apakah itu headlines yang fair menurut lu bis? Setuju, setuju, setuju. Hmm, hmm, hmm. Apa? Apa yang apalagi nih kendala yang apakah ya udahlah bersyukur dengan 1-0 atau Ten Hag dan para murid-muridnya ini para anak asuhnya ini masih masih belum menemukan apa ya rapid rise-nya gitu atau belum menemukan sentuhan atau apa ya em, hal-hal yang kayaknya udah yakin menang atau belum aja bis 1-0 itu menurut lu gimana dengan golnya Rashford ini eh sebentar sebelum lo ngomongin soal nah, pertandingan ya gue harus mengakui bahwa Rashford sekarang meskipun di luar itu gue pernah bilang bahwa ngapain sih lu melihat pertandingan dan melihat seorang pemain mengagumi seorang pemain karena dia hanya sosial em, hanya sebuah influencer. kebenaran sosial doang iya gitu ya dia bagi-bagiin makanan di luar tapi kalau pertandingannya pas dia main jelek ya emang gue harus bilang jelek kan gitu tapi Hmm. makin kesini gue harus mengakui bahwa dia benar-benar selain untuk menyalonkan menjadi kabupaten ya
Abu Baten lagi menjadikan calon sebagai Pak Bupati. Bupati ya kalau istilah kita. Tapi dia benar-benar membuat Rashford memang emang baik gitu sekarang. Jadi menurut gue mau itu sosialnya baik di luar, on and off the pitch, gue rasa sekarang gue apresiasi Rashford baik sih menurut gue. Karena gue sempat lihat ada video Man City fans ditanyain siapa sih pemain yang lu borong dari MU, ada yang bilang enggak, they are rubbish gitu, ada yang bilang kayak gitu. Hmm. Enggak semua, tapi selalu menyebutkan Rashford adalah dia baik orangnya gitu. Ini aneh sih menurut gue, tapi makin kesini gue lihat Rashford oke sih. Gimana tuh, Bos? Lanjut masuk ke pertandingan dan Rashfordnya sendiri, player to watch-nya. Eh, 1-0 itu udah hasil yang paling bagus menurutku. Hmm. Kenapa? Karena kita kalau 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 lihat sendiri dari squad yang ada starting eleven yang dikeluarin sama MU itu banyak pemain cedera men gitu. Ya. Dan ternyata banyak yang dari pemain MU yang cedera, mulai dari Martial, ya kan, Hmm. Anthony, lalu Lindelof, Hmm. Varane, dan Ya. ternyata itu inti semua gitu. Dan kalau lu coba lu Ronaldo jelek aja kemarin, ya emang kemarin nggak bagus. Itu nggak ada yang ganti men. Dan nyerang siapa? Lu mau ganti Garnacho, ya kan? Nggak Ya, mungkin. ya, Dia ya, ya, masih ya, ya. 18 tahun. Jadi Ya. 1-0 itu udah hasil yang paling bagus dan eh, 1 poin lagi kalau lu lihat Ronaldo itu kayaknya bukan abis ya, tapi dia emang bener-bener gak cocok sama mainnya Ten Hag men. Kalau emang Hmm. cocok itu dia harusnya jadi pemain mengganti. Ya, ya, Kenapa? ya. Karena Ronaldo itu udah stamina-nya nggak sebagus dulu. Jadi pilihannya cuma satu. Lu pingin Ronaldo sigap dalam finishing atau lu nyuruh Ronaldo pressing tapi dia nggak punya stamina untuk finishing. Gitu. Hmm. Kemarin tuh ada di Twitter ada orang analisa di mana Rashford, Fernandes sama siapa dah? McTominay atau Erikson. Dia kalau Ya, ya. ngumpan, oh sama Sao, ngumpan ke Ronaldo, dia tuh selalu agak dipelanin dikit agar Ronaldo tuh sampai gitu. Ya, Mulai ya, dari ya. saat dia lompat atau saat dia mau sprint bola dan ya itu kelihatan dari Ronaldo yang dipaksa Pak Erik Ten Hag pressing dari awal. Nah, Hmm. jadi menurutku 1-0 itu udah paling bagus di mana West Ham juga nggak main buruk di akhir di 20 menit akhir karena Ya, mereka ya, main ya. oportunis. Dan balik lagi kalau kita ngomong ke Rashford sih dari aku yakin dari awal emang orangnya baik gitu. Dari awal emang orangnya mulia dan nggak neko-neko gitu. Hmm. Cuman emang karena dia di 8 tahun ini ketemu beberapa pelatih gitu, banyak banyak pelatih, Hmm. dia pasti gaya bermainnya beda-beda. Jadi pas pantas ups and down gitu. Hmm. Tapi menurutku musim ini udah balik lagi sih di mana ETH akhirnya tahu cara memaksimalkan Rashford. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Gue juga sempat bahas, bukan bahas, sorry, baca bahwa Manchester United ini masih mencari solusi untuk serangan kan ya. Setuju. Serangannya, maksud gue kayak Semiro men untuk menentukan satu sama. Ngerti gak sih? Kita belum sempat bahas itu Ya. sih, Bis. Nah, Hmm. apa yang lo lihat dengan kondisi yang dimana XG Manchester United sekarang nggak tahu ini di peringkat berapa ya? Yang jelas, yang pertama pasti Man City, kemudian Leicester, Fulham, Arsenal, Spurs, Bournemouth, Chelsea, Liverpool, Brentford. Nah, MU kemudian di atasnya Palace dan Newcastle gitu. Jadi secara XG itu cukup oke untuk musim ini. Maksud gua ya kemarin kan hanya satu gol bunuh diri kalau nggak salah Alexis Max Allister gitu. Dan secara gol sama expected golnya dari 2002 dari 2021 sama 2022 2023 ini yang musim yang terbaru ini itu masih masih kembali hadir gitu. Bahkan United sama Newcastle 0-0 kan kalau nggak salah. Ya, no, no, Ya, no, ya, no. ya, ya. Hmm. Dan akhirnya satu sama gitu. Apa yang lo berarti masih benar ya, masih relevan gua ngomong susah payah. Nah, kira-kira apa yang lo lihat dari 3 match terakhir gitu aja, Bis? Gue pengen tahu sih secara overall sampai Casemiro men gitu. Atau lo pengen singgung soal lawan Chelsea itu ada apa dan kemudian ada progres nggak sih ketika lawan West Ham? Eh, hmm, apa ya? Masalahnya cuma satu sih. Masalahnya adalah lu punya seorang striker
yang bener-bener match sama Erik ten Hag dan bener-bener match saat pramusim tapi dia cedera di awal musim. Iya, iya, iya. Siapa? Tahu nggak? Gak tahu gua. Kalau kata apa? Panji dia si duda jalan Manchester United. Oh, Anthony Martial. Anthony Martial, betul, betul, Ya, betul. Ya, kalau ya, ada ya. dia, menurutku pasti dia nomor satu dibanding Ronaldo. Dan Ronaldo biar bisa jadi substitusi di mana kalau udah menit ke 70-60 dia masuk. Stamina pasti Hmm. masih masih full. Dan kalau itu eh apa ya, alur itu berjalan dengan baik, intinya Martial nggak cedera. Menurutku masalah gol yang cukup sulit ini, yang kering ini bisa teratasi gitu. Hmm. Tapi Hmm. karena strikernya MU yang cuma dua itu nggak 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 selalu improve. fit gitu, Ya, ya, nggak ya, ya. nggak selalu fit, jadi ya susah gitu. Dan kalau kita menghubungkan sama match Chelsea, harusnya MU tuh di sebelum Kovacic masuk itu minimal dia udah dapat dua atau satu gol Ya, harusnya. ya. Karena itu di Chelsea itu bener-bener Chelsea di tengah nggak ada orang men, Nggak ada. Pak nggak ada kalah orang men. dengan kombinasi Ten Hag style ya. Fred dan Bener, Casemiro ya. anjir Ya, itu ya. aku nggak tahu itu antara ETH yang strateginya terlalu bagus atau Graham Potter yang dia tetap kekeh main 3-4 Ya, 3-4-3 kalau pas ya, itu. 3-4-3 Diamond, Tiga betul. ya. Ya, tapi setelah ada Kovacic ya udah jadi mainnya jadi imbang gitu. Hmm, Dan hmm, hmm. menurutku harusnya ya seri ya Hasilnya imbang menguntungkan buat gua sih. akan Nggak tahu menguntungkan sih. sih. Gak ada yang menguntungkan Menurutku karena sebombardir dari leadernya MU ya kalah sama penalti Jorginho, ngerti gak sih, Wis? Gitu loh. dah Ya, yes, dan penaltinya tuh karena alasan yang menurutku buat apa gitu loh. iya, iya. McTominay ngelanggar pemain Chelsea kayak gitu Broja, gitu. Broja. Ya, ya, ya. Broja gitu. Dan kalau aku bilang MU pantas menang ya enggak juga karena Nggak lu juga busuk gitu. di depan busuk Iya, gitu iya. kan. Cuman emang Kalau lu menguasai pertandingan gitu. Casemiro itu lepas jersey itu pasti dimarahin ETH kayak Van Nistelrooy ngelepas jersey pas zamannya Van Hal. Satu sama Iya, lawan Arsenal kalau nggak salah. Aneh juga. Satu sama lawan Chelsea juga pada saat itu. sih. Ya aneh-aneh juga sih itu. Ya, menurutku Tapi hasil yang fair lah satu sama. ya hasil Ya, yang fair. MU Ya, juga busuk di depan, Chelsea juga dia menangnya ya karena penalti gitu. ya, 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 Kan? ya, ya. Nah, kalau ngomongin soal MU ini masih belum selesai nih. MU ini harus diperas habis-habisan ya, bis ya. Mohon maklum ya. Bahwa kita masuk ke Europa League gitu. Yang dimana Europa League kita harus menentukan siapakah yang akan menghadapi MU di babak playoff. Gua Loh, rasa loh, loh. MU ini kan masih belum nggak bisa di nomor satu nggak sih? Dia pasti di Udah nomor dua. kalau dia menang lawan Sociedad dan dengan selisih dua gol bisa masuk. Nah, iya, iya, iya. Real Ya, Sociedad hanya butuh seri kan? ada kan baru Ya, seri. ya, ya, ya. Dan gue juga barusan ngeh lagi kalau ada playoff guys, nggak langsung 32 besar ya. Dan playoffnya dua 16, kali ya men ya. iya 16 Anjir udah dua masuk kali ke men. playoff, satunya masih close qualifier lah kalau kita bisa bilang ya. Masuk di close qualifier guys. Bahwa dia akan bisa berhadapan dengan tim-tim yang kebuang dari UCL gitu. Dua Nah, dari kali lawan UCL itu menurutku nggak make sense sih. Maksudku itu gimana gimana susah gimana? banget loh. Ya kita lihat aja deh kira-kira eh, di UCL itu yang turun ke mana Europa League itu siapa aja, ya kan? Ya, Kita ya. kita Kita, lihat tuh mungkin Ajax pasti kan, Ajax ya, pasti, Atletico pasti, Atletico atau Bayer lah, ya kan? Terus yang ketiga Barca pasti. Grup D ini standar semua lah. ya, ya, Grup E Salzburg oke. Shakhtar ya, Donetsk oke. Sevilla susah, Juventus susah. Itu lu lawan Juve, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Salzburg, Barcelona, Atletico itu dua kali loh. Misalnya lu dapat Liverpool, lu lawan Atletico ya susah, men. ya, 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 Ya kan? ya. Dan MU menurutku Juventus kata gue MU Juventus MU menang 3-0 bersih sih kata gue. tapi tetap tetap capek, men, gitu kan. Di Turin mungkin satu sama sih. Ya. Ya, Loh sih, dua kali tuh di tim yang sama berarti kan ya. iya, Tadi iya. loh, dua kali itu berarti bukan dua tim, tapi home away Home maksudnya. away satu tim aja. Oh, I see. Iya, iya, satu tim aja.
Ya, Kan ini kan 8, lawan ya, 8 di peringkat 2, berarti kan 16 harus ngambil 8 lagi, ngerti kan? ya, Ini ya, kan grupnya makanya. sampai H. Terus itu. Nah, nanti melawan 16 Eropa League yang Ya, peringkat 1 gitu. susah, 8 men. 8 peringkat 1 ya, jadi 16 besar. Gimana? Ya menurutku sih tetap tetap susah. Pasti pasti MU ngambil peringkat satu pasti. Iya, iya, iya. Dengan berharap Sociedad seri atau kalah kan? Kok Dengan bisa? berharap Kan lawan Sociedad kalah. Sociedad. Kan lawan Sociedad terakhir. Oh iya ya. Lawan Oh iya. Sociedad. All in-nya, Anjir. all out-nya lawan Sociedad. Aduh, ini Harus juga sih. dilihat tuh. Ya, 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 ya. Oke sih. Tapi menurut lo Sociedad lagi bagus-bagusnya ya kalau gua lihat ya. Dan dia peringkat 1 men. Peringkat 1 peringkat 2 kalau nggak salah. Serius. Di La Liga La Liga? gak percaya lo. Big La Three. Liga? Big Three dia men. Enggak Iya ah. gak sih? Enggak. Oh, peringkat Peringkat lima, peringkat peringkat 5, lima. peringkat 5. Di Oke, skala oke. dua kali. Iya, iya. Pernah peringkat 1 dia. Sempat ada omongan di Iya, win sosial terus media. ya. Iya, 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 iya. Ya, Iya. kalau kita ini kalau misalnya MU Anthony belum main dan kalau apa namanya case yang lu bilang pemain deket-deket Piala Dunia ini jadi agak takut Main atau aman. main aman Iya. kelar pasti lawan UCL Eh, pasti iya, iya, playoff. iya, iya. Hmm. La Liga men, MU Iya, atau Liga Inggris tuh selalu susah loh lawan La Liga. iya, 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 iya. Iya sih, iya sih. Ya, kita lihat aja ya. Kalau gue sih berharap lawan Juve aja lah. Kan Jangan. sama-sama jelek tuh. Lawan Barcelona aja. Lawan Barcelona, aduh. Yes, Man. boleh. Susah lah. Diobok-obok Gavi, kayaknya Gavi versus Bellingham ini radikal banget, ngerti gak sih? Bisingnya kayak bener-bener nggak terima gitu loh. Gavi menang, Gavi ya? Iya, Gavi menang itu Bellingham bener-bener dilecehkan gitu loh. Gue Iya. nggak paham sih, bis kata gue ya udah. Nggak seramainya Pedri dengan siapa gitu. Ada yang mungkin Saka juga termasuk lah itu, penyuka Saka pada bingung juga. Tapi kita lihat aja sih. Kata gue MU Barcelona kayaknya ya great match sih. Kalau Tapi MU Barcelona paling nanti kalau Frankie De Jong main dihabisin tuh. iya, 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 iya. Ini Dihabisin apa? sama netizen, Iya, bukan oh sama iya. pemain Gua MU. kira kayak El Clasico pasti ada klip-klip yang bolanya di center-centerin ke pemain-pemain yang nggak jelas gitu. Ya, Ya, ya bisa aja sih dia bisa. Tapi oke lah. Jadi lu masih berharap dengan sekuat tenaga Eropa League ya harusnya nyuri peringkat 1 itu dulu yang kita pikirin harus gitu ya. harus. Ya, ya, ya. Oke deh, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya ini pembahasan sih ya. Nah, ini nih. Kalau bahas Chelsea ini gua nggak tahu, mungkin Bisma aja yang tanya ke gua karena gua nggak enak gitu. Gua nggak tahu ada surprise um, question Betul. dari Bisma gitu kan. Gua nggak enak kalau fabricated gua langsung ngomong Chelsea kenapa gitu. Mungkin lo sekarang coba um, menanyakan beberapa hal gitu, mau itu Chelsea mau atau enggak terserah lu sih Bis. Chelsea aja deh. Nanti Oke. nanti kalau gue nemuin yang lain langsung dah. Iya, iya, iya. Chelsea, Ian Potter better than Tuchel or not? Anjir sih. Agak nggak adil ya. Ini Ya, masih gini, 10 ini gini. masih 10 match Eh, gitu, Bis. Benar, oke. Ya, Aku ya. gini aja. 10 match awal Potter lebih baik dari 10 match awal Tuchel nggak? Udah deh, 10 keluar match awal kita Potter lebih baik sih. dari 10 match Tuchel. Why? Iya, Kok bisa? Kok bisa? disclaimer ya buat orang yang mendengarkan klip ini karena ini bakal dipotong. Yang jelas gue lupa 10 match Tuchel karena pikiran gue agak kacau kalau ngomongin soal 10 itu. match Tuchel itu di tengah musim setelah Lampard hilang. Ya nggak Iya, sih? iya. Iya, Tengah-tengah kalau tuh. ngomong eh anjing ini pertanyaan bagus banget sih. Sulit juga ya. Depends Sulit sih. juga ya. Karena enggak. Oke, gua ralat guys. 10 match Tuchel dan juga 10 match Proter ternyata masih bagus tuh 10 match Tuchel awal ya. Ya, itu aja dulu. Itu lo boleh keep deh. Itu Oke. sih, Bis. Oke. Kalau bilang karena satu pakemnya nggak terlalu signifikan berubah 10 match awal Tuchel meskipun dengan potensi dan apa ya komposisi pemain yang ada dari Lampard tuh dimanfaatkan dengan baik.
terutama pemain-pemain mudanya improve, Mason Mount dan Mason Mount, Chalobah dan lain-lain. Kalau ngomongin soal perubahan formasi kayaknya nggak terlalu berubah ya 3-5-2 gitu-gitu ya. Tapi kalau yang Potter 3-5-1-1, 3-5-1-2, 3-1-5-5-2 gitu-gitu itu ya 3-5-1-1, 3-5-2-1-2 itu gimana? Berarti ada satu pemain dong. 3-1-5-2 pokoknya gitu-gitu sering sering berubah dalam 10 match terakhir, bis. Jadi secara formasi itu berubah kayak Pulisic di wingback. Ya emang dia pernah memang pada satu hal. Kemudian Sterling di wingback, ada Trossard role yang pernah lo dengar gitu kan. Cucurella juga, ada Cucurella, ada Chilwell dalam satu match gitu. Yang satunya LB, satunya jadi CB. Itu yang gue temuin variatif dari komposisi Potter gitu. Itu sih bisa yang gue bisa jawab sedikit aja. Kalau gue terus-terusin gitu. Menurut gue lebih baik sih. Tapi kalau ngomongin soal lebih progres mana, kata gue Potter ya. Menurut gue ya. Karena kalau kita diilhami hanya melihat bahwa Tuchel dan Chelsea itu menangan ya. Cuman soal variasi sih, ya itu tadi sih. Kata gue Potter masih 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 mencari ya. Lebih secara improve, aduh karakternya beda juga ya anjing, satunya UCL satunya mediocre ya, sekelas Brighton doang ya, tapi em, ada gini-gini, ada ciri-ciri masing-masing sih kata gue, habis kayak kayak Trossard role, kemudian Pulisic yang lebih bermain eksplosif, padahal nggak eksplosif eksplosif banget ya di wingback gitu. Kalau ini strikernya, habis strikernya lebih hidup sih menurut gue yang di Potter Di ya. di Potter. Iya, di Potter. Serius. Lu Iya, lu malah bilang gitu. iya, iya, iya. Karena kalau yang improve pada saat Tuchel ya gue selalu bilang lini belakang yang selalu improve. Rich James, Thiago Silva, Rudiger. Nah, kalau sekarang kan Calobah ya 32 games. Ternyata kursnya pecah, bis. Di 32 games dia ketika dia starting ya, itu Chelsea nggak pernah kalah. Nah, pada saat kemarin starting diobok-obok karena pengganti posisi Rich James. Itu sih. Dan gue bilang striker em, lebih subur, iya sih, bis. Gak tahu ya. Iya, lagian Werner di awal-awal juga nyetak gol terus sih. Gimana ya, bis ya? Bingung gue aja. Itu sih jawaban gue sih, bis. Cukup di situ sih. Berarti Gue bingung secara. berarti Lo mau nyimpulin kayak gimana nggak tahu deh. berarti dari omongan lu Tuchel lebih bagus gitu kan. Iya, Di iya, 10 match iya, awal gitu. iya, 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 Oke. iya, iya, iya. Apalagi Aku deh. ini masih ada lanjutannya. Eh, Oke. sama lanjutannya kayak lo gitu kan. Cuman apa ya? Gue kasih argumen dan lo setuju atau enggak gitu ya. Anjing gue Aku deg-degan bangsat. gue setuju kalau Tuchel di 10 game pertama itu lebih bagus. Iya, Tapi itu karena skuad yang dimilih itu lebih bagus. Jadi Tuchel pantas jadi lebih bagus karena dia less effort, karena skuadnya lebih bagus daripada Potter yang hasilnya cukup bagus juga, cuman nggak sebagus Tuchel karena dia skuadnya nggak sebagus itu. Jadi effortnya itu lebih gede Potter usahanya daripada Tuchel. Setuju nggak? Soalnya kalau dari gue sih liatnya ya, gue malah kebalikan dari lu. Striker gue lebih prefer di zamannya Tuchel, di mana ada Giroud, ada Havertz yang lagi bagus, Werner sama Abraham. Itu tipikalnya mereka beda-beda loh. iya juga Sementara sih. sementara sekarang itu Aubameyang dan Broha sama tipikalnya. Havertz Tapi lagi lu bilang turun. 10 match awal sih. Nah, Iya 10 deh. match awal kan. Tapi Iya. tapi secara kualitas itu menurutku bagus di zaman Tuchel, di mana backnya itu Christensen, Thiago sama Rudiger tuh udah sustain banget. Iya, iya. Sama penyerangnya mereka tipikalnya beda-beda. Iya, iya Gitu sih. sih. Nah, Iya sih. dengan argumenku seperti itu, jadi Tuchel bagus karena ya dia sukanya bagus, jadi less effort daripada Potter. Setuju sih. Ya, Gitu. setuju gua. Setuju. Betul Akhirnya nggak? gua setuju. Setuju, setuju. Karena kalau lo mau tahu, kita bedah deh. Siapa yang keluar pasca Tuchel out juga? Ya Giroud, Abraham, Werner. Strikernya doang, iya sih ya.
Iya kan Sama dia ganti Christensen, apa? iya. Andreas udah Christensen, habis, Alonso udah habis menurut gua. Rudiger keluar. Ya, Rudiger keluar itu mahal sih itu. Itu Mm-mm. mahal itu. Iya itu sih. Iya itu benar-benar bis benar. Kalau kita Bener. ngandelin ya itu tadi Aspilicueta kalau starting ya gua harus berpikir lebih banyak sih. Itu aja sih. Iya dan Rich James sekarang cedera anjing juga sih itu. Iya Kasihan sih tuh. bis. Ya ya Ya. ya. Gua setuju untuk saat ini secara komposisi Tuchel banyak diuntungkan. Itu aja. Kenapa gue bilang Potter lebih variatif? Iya, karena memang dia segera segera berproses untuk mengganti ya, terutama pada saat kewalahan lawan siapa itu? Lawan MU di menit 35 udah ganti Cucurella kan. Cucurella langsung Iya, diganti gitu. Iya. Kovacic. Iya, Mm-mm. maksud gue secara intens intensi untuk segera mengganti dia dia lebih intinya lebih jalan sih menurut gua. Itu keunggulan Potter sejauh ini ya. Dia tahu nih ada yang salah gitu. Nah, tapi dengan kondisi squad yang cuma itu aja ya gimana lagi kalau nggak ngadain Thiago Silva men. Yes. Nah. Karena kalau di Bali cedera, lu mau ngandelin siapa lagi gitu. Kalau Itu Bali doang cedera ya tuh ya. cedera. Makanya Kukurela main. Ya Kukurela dan pada protes semua harus ganti Chilwell kan harus ganti Chilwell. Ya itu sih, itu yang terjadi dan keselnya adalah orang-orang dengan Ruben Loftus-Cheek yang dimainin terus sih. Itu juga nggak Ya. jelas itu sebenarnya. Kenapa Iya, nggak Kovacic gitu? iya, iya. Nggak Kovacic dari awal itu yang harusnya lebih Sama atraktif. Iya betul. Gallagher ya. Iya, Gallagher. Oh iya ini Gallagher bagus. Maksudnya ada Gallagher sih sekarang cuman ya nggak bisa menggantikan komposisi yang ada di Tuchel sih. Oke lah, gua setuju Tuchel lebih baik sih memang dari Potter. Untuk Karena sementara, squadnya. untuk Nah, sementara ini ya. ya. Potter hanya menawarkan variasi mikro taktik doang sih. Dan dia segera segera cepat lah untuk merespon ketika ada kesalahan itu doang. Padahal sedari awal dia bisa aja salah formasi juga. Gitu. Tapi di tengah pertandingan ada yang salah segera diganti. 35 sering dia ganti. Dan 35. Itu sih, itu yang gue lihat dari Potter. Keunikannya dia responsif aja. Yes. Ya. Tapi satu sih, kalau aku boleh berpendapat itu Potter, ya. Ya, Menurutku ya Potter jika dia ditaruh di posisi Tuchel pertama kali di tahun 2020-2021 ngantiin mengganti Lampard, Lampard. menurutku nggak sukses Tuchel. Iya, peringkat 10 kali ya. Tetap peringkat Peringkat 10 10 kali ya. enggak, cuman nggak sampai juara UCL. Karena Wah, menurutku ini nih. karena menurutku mentalitasnya masih bagus Tuchel. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kalau ya sama aja sih Juventus juga diobok-obok Tuchel. Kemudian cederanya Ben Chilwell anjing juga sih itu. Itu maksud gua pengen membandingkan kalau lo bilang lah Hmm. Potter buktinya bisa ngalahin Milan 2 kali gitu. Apakah itu indikator kesuksesan nanti di UCL bis? Karena lo mengisyaratkan UCL gak dapet nih Chelsea nih. Gimana Iya nih? nggak dapat. Gue feeling nggak dapat UCL. Hmm, hmm. Kenapa? Karena masih dipertanyakan mentalitasnya Potter. Potter dari sisi strategi bagus, dari sisi pemilihan squad juga bagus, taktik bagus. Cuman dia mentalitas ke menyalurkan pemainnya menurutku belum sebagus Tuchel. Di mana Tuchel udah di Bundesliga udah bisa nyaingin Bayern, di UCL dia udah bisa bawa PSG, di Ya, mana ya, tim yang ya, ya, bertabur bintang dengan egois dia ya, bisa ya. gitu kan. Walaupun Sedangkan musim Potter depannya first time di UCL, ya, yes, benar. First time dan sebelumnya dia hanya sekelas Brighton gitu. Ya. Perlu dipupuk lah, masih dipupuk. ya, Gitu. ya, ya, ya. Aduh, iya lagi ya. Aduh, ya oke lah. Ya, ya, gue hanya mensyukuri untuk saat ini di peringkat pertama grup F itu udah Bagus. Potter masterclass lah, udahlah. Hmm. Itu nggak bisa digeser. Itu nggak bisa kita nggak bisa peringkat 2. Pada saat Tuchel itu kan peringkat 2 baru ngalahin big teams yang juara juara La Liga, Atleti, kemudian juara Liga Portugal, Porto, kemudian champion holder terbanyak siapa tuh namanya Real Madrid. Lo tau nggak Real Madrid itu kan menang 14 kali ya. Ya, Dia masuk semifinal 15 kali bis. Berarti kan satu kalinya dikalahin Chelsea, gak dapat piala akhirnya. Sama Sofian. bener juga ya. Dan Iya, itu tahun kemarin ya. Tahun iya, yang lalu ya. iya, Gak sih tahun kemarin, Ding. iya Dua kan tahun lalu, dua tahun dua lalu, tahun dua lalu tahun lah. lalu. Iya, iya. Iya, iya.
Iya. Gue baru-baru ngeh lagi. Dan kemarin hampir digalahin Chelsea kan, gara-gara Ya belum iya beli Kante. karena Iya. karena emang apa menit terakhir itu kan ya. Ya, itu Terus after, itu sering. menit terakhir apa after extra time ya? Loh, menit Oh enggak terakhir itu dulu disamain kan. ya Terus ya. akhirnya extra time kebobolan. Pakai extra time ya bis ya? Extra time yang akhirnya Benzema kan, Oh Benzema iya iya nyamain iya terus iya. extra time. Iya iya iya. Iya. Oke. Oke sih bis. Ya itu sih yang gue lihat. Tapi kalau Potter gini, gue hanya melihat karakter Chelsea yang jago turnamen doang sih. Kalau jago liga enggak. Itu doang untuk sementara gue. By definition. Gue kalau mendefinisikan Chelsea jago turni sih, bukan jago liga. Serius? Nafasnya Chelsea itu bagusnya di turni. Sampai nyangkut final terus bis. Dia Chelsea nyangkut kan? semi dan nyangkut final. Meskipun Chelsea kalah ya kan? kan. Bukan Iya. bukan Chelsea under Tottenham under Iya Tuchel iya kan? iya. Chelsea-nya, Ya, ya, Chelsea-nya begitu. Chelsea-nya. Ya, setuju kalau Chelsea-nya, setuju, setuju. FA, Carabao. Itu ke Wembley setahun 3 kali loh bis. Sama Mason Mount-nya 4 kali itu sama kehitung Euro. Soalnya menurutku emang skuadnya Chelsea dalam, men. Iya Dalam. iya iya iya. Iya ya Iya itu sih, kan? itu Jago. itu sih. Berarti lu nganggep gak masuk. Aduh, ini kita main theater of mind ya. Berarti lu anggap em gue bingung lagi kalau sekarang Chelsea itu masuk quarter final nggak? Lolos 16 besar nggak? Gitu Nggak aja bisa dulu. prediksi sih, aku nggak bisa prediksi sih. Cuman, Nah, cuman nggak, kalau aku bilang nggak juara UCL, iya. Cuman aku sampai mana aku nggak bisa prediksi, tergantung musuhnya. Kalau Chelsea langsung 16 besar lawan Real Madrid mah ya susah, men. iya. Real Madrid lagi jelek loh, bis. Ben, lagi jelek dia ya. Cuman Iya. dia tetap Real Madrid, Iya, ya iya. kan? Lu Iya. dengar kata Real Madrid pun itu udah keder menurutku. Kenapa sih? Iya sih, tapi itu gue deserve ya. Kenapa sih ke orang-orang gitu argumennya sekarang, men, Real Madrid tuh mental DNA-nya tuh DNA Eropa gitu maksud gue. Iya iya sih. Iya sih, emang nggak bisa dihilangin juga ya gitu. Ya udah deh, benar juga sih. Ya oke lah. Real Madrid tuh skuadnya nggak sebagus Barcelona loh. Chelsea Setuju PSG nggak? gimana bis menurut lo? Kayak bisa nggak sih 16 besar ke peringkat satu ketemu peringkat dua? Enggak ya? Enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Kan Kayak sama-sama peringkat satu kan. Harusnya 8 besar tuh ketemu. enggak kalau misalkan UCL drawing 16 besar tuh emang peringkat satu bakal ketemu peringkat dua. Kayaknya enggak Iya, deh. pasti, pasti, pasti. Pasti ya? Pasti, pasti. Berarti Chelsea bakal Kalau ketemu peringkat dua gitu. Chelsea bakal ketemu peringkat dua. Oh. Nggak mungkin dong lu dapat peringkat satu, tapi hanya untuk ketemu peringkat satu juga. Nggak mungkin dong. Oh Nggak iya ada iya oke. Oke privilege-nya oke oke kan. oke. Fair Ah. fair 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 fair. Ya ya ya. Berarti bakal ketemu Porto Inter. Aduh, ya 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 ya. Kayak masih bisa deh, bis. 16 besar. Gua nggak tahu 16 ya. besar, 16 Gue sih besar masih bisa. masih masih terang ya. Mata gue masih Bisa. terang sih. Ya ya. Iya, Kan cuman kan ya ya setelah itu gimana? kan. Ah. Nah, nah itu sih. Itu sih, itu sih. Aduh, Chelsea Inter, iya masih Chelsea, Cuk. Chelsea Inter Chelsea lah. Pasti. Iya ya. Iya ya. Chelsea Dortmund. Nah, itu sih Chelsea bis. Dortmund, Chelsea Dortmund Chelsea, Chelsea. Yakin aku Chelsea. Chelsea ya bis ya. Chelsea. Chelsea ya. Oke. Oke deh. Apalagi Sporting. Baik Chelsea. Peringkat tambah besar aman lah menurut gue. Chelsea Benfica, Leipzig. Dortmund, Chelsea. Chelsea. Ya, ya, Bisa ya. aman. Cuman lah kalau udah lawan peringkat satunya ini yang susah. Lawan Napoli kelar menurutku. Lawan Bayern kelar. Anjing Lawan Madrid kelar. lama Napoli kelar, Cuk. Lawan Iya, iya. Napoli kelar, yakin lah aku. Napoli lagi OP, men, serius. Iya, 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 iya. Kvaratskhelia ya. Ah. Ini grup D juga bingung sih. Ini masih belum jelas nih. Semuanya berpeluang lolos soalnya. Kalau grup D ini kayaknya Tottenham lawan MU deh nanti playoff. Tiba-tiba mereka tiga anjing lucu Peringkat banget. tiga, itu kasihan. Nah, oke. Ya, 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 ya. Itu aja sih yang mungkin kita bahas ya. Karena kalau ngomongin power rankings kita nggak bisa ngomong sekarang ya, bis ya. Grup D aja Ya, nggak masih ini. Cuman minggu depan lah. ya kata gua udah oke lah kita pembahasannya. Atau mungkin lo ngomongin soal Piala Dunia. Ini nih, Cuk. Piala Dunia apa lah ya? Gini deh. Bukan Prancis berarti yang juara ya. Kan sekarang headline newsnya bagaimana Prancis mempertahankan tanpa adanya Kante dan Pogba. Maksud gua Pogba itu fix gak masuk. nggak masuk. Anjir. Cederanya sepanjang itu ya? Iya, iya, iya.
Nah, itu gimana tuh, Bis? Headline tersebut apakah questionable atau ya ya emang bukan juara Prancis gitu? Atau emang ada ya World Cup yang mempertahankan titel juara? Maksud gua kan gimana ya gua bisa bilang ya? Gua sih gak tahu. Kalau lu gimana melihatnya, Bis? Prancis Prancis pasti nggak, sebagai title holder aja deh. Mm, Prancis nggak juara iya, iya, iya. karena Kayaknya nggak lolos grup juga deh. gini, Pogba, Kante out kan, itu Iya, tengah yang paling diandelin. Ya. iya, Benzema, Benzema oke. Mbappe lagi apa? Jadi bocil kan, jadi bocah mereka dia. iya, iya. Terus siapa lagi? Loris menurutku udah oke, cuman nggak sebagus dulu. Backnya siapa backnya? Oh, apa? Lenglet, Lenglet. Iya, iya, iya. Parfat oke lah. Cuman Theo Hernandez oke. Cuman menurutku porosnya di Mbappe sama Pogba Kante sih. Mereka mereka lagi ada masalah menurutku agak susah Prancis. Dan Prancis itu mainnya oportunis, men. Iya sih. Iya, 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 iya. Jadi menurutku Iya, nggak sebagus itu. Oportunis bagus kalau pemain lu bagus. iya, iya, iya. Kan? Final Argentina lawan Inggris gimana, Bis? Kayak kalah deh Inggris, Cuk. Akhirnya Argentina yang menang, Cuk. Lu masih jagoin Inggris, men. Nggak tahu ya. Kata gua Lu Inggris ini secara grup WA tuh kayak kayak malbu bareng lurus bareng gitu kali ya. Gua nggak tahu deh. Kayaknya udah ambisi juara gitu loh. Gua nggak tahu ya, berapi-api sih kata gua. Bingung juga. Inggris itu menurutku ya, skuad Inggris saat ini tuh nggak lebih bagus dari skuad Inggris Euro loh. Iya, 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 Maguire jelek, lagi jelek. Reece James nggak ada. Kiper Pope oke, Pope bagus. Satunya Johnston jelek lagian. Terus apa? Sebelahnya Maguire nggak ada. Siapa ya? Mings jelek. iya, Terus iya. di Chelsea ada nggak sih tengah? Fofana nggak ya? Fofana bukan Fofana ya? miss Fofana juga. Perancis Fofana kan. Iya, Fofana Sebelahnya Prancis. sebelahnya Maguire nggak ada. Maguire jelek. Sebelahnya tandemnya nggak ada. Iya, iya, Wilson iya. juga jelek. Tengahnya Declan Rice doang. Calvin Phillips nggak pernah main. Iya, iya, iya. Kalaupun ngambil Tomori bukan playstyle-nya Southgate anjing juga dah. Ya, Kan bukan skema benar. 3 back soalnya. Bukan skema 3 back. Oh iya, Ah, skema 3 back. Terus Saka oke, iya, bagus. Siapa? Kane bagus. iya, Terus Sancho lagi jelek. Rashford bagus. Depannya doang yang bagus. Tengah Mon oke. Cuman ya itu ke belakang deh. Tengah ke belakang agak kurang. Kurang. iya, Shaw iya. juga lagi gak bagus-bagus amat. Menurutku Inggris sudah out lah dari pengejar juara. Gak ada ya? Kalau kalau lu kalau lu menurut lu yang bakal masuk final Argentina Inggris emang. Enggak, gua hanya melihat ambisius mereka berdua sih. Gua sih masih yakin Latin Amerika ya. Antara Argentina, Brazil. Gue Argentina berhasil deh menurutku. Iya, iya. Semifinal ada sama Belanda sama Jerman lah atau Iya. Spanyol. Kalau iya, iya, iya. Kalau tengah itu kan Declan Rice, Henderson. Henderson masih main gak sih? Ederson masih cuman udah off man. Liverpool Iya. jelek dia. Bellingham, Mount, Harvey Oh Elliott iya. gimana bis? Anjing sih itu. Harvey Anjir, Elliott. Hervé Elliott emang Inggris. Iyalah, Harvey Elliott kan Inggris kan U20-an sebelumnya. Harvey Elliott Terus enggak deh. Harvey Elliott kurang. defender kan ada Walker, Trippier, Trent, Ben White, Trent jelek men. Ben White bisa sih. Ben White Eric Dyer, bisa. John Stones. Nah Johnson lagi jelek kan. Eric Dyer bisa. Iya, Dyer iya. bisa. Johnston, Maguire. Ya, backnya loh nggak lagi ada yang Connor Cody. Connor Cody menurutku so-so lah. Iya, iya. Connor Cody itu mana? Wolves Ben ya? White oke. Ben White harusnya Ben White sih. Iya, harusnya Ben Menurutku White. menurutku Ben White masuk sih. Cuman Ben White di Arsenal sering ditaruh kanan men. Iya, iya, iya. Depannya bagus loh bis kata gue bis Depannya Saka, bagus. Sterling, Kane, Rashford, Abraham, Foden, Jack Grealish, Wilson, Cuman cuman dengan Wilson. gaya main Iya, Southgate apakah depannya
dapat peluang. Iya, 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 iya. Iya sih, bis. Iya, iya, iya. Iya ya. Iya kan? Iya, Nggak iya, iya. nggak lebih bagus dari Euro loh menurutku. Di Euro Iya, tuh iya. menurutku mereka lagi perform banget. Oke, 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 oke. Setuju gua. Iya ya. Gue lihat defendersnya semua panelis-panelis pada bilang nggak ada perubahan, ngerti gak sih, bis? Yang kita sebutkan Ya. tadi, yang gue sebutin tadi ya segitu doang, Cuk, stoknya, Cuk. Aduh. Maguire yang pasti bagus di Inggris kemarin jelek banget, bukan jelek Iya, ya. Kemarin kayak takut banget gitu dah. iya, Ngumpan iya. ngumpan dah. Gue melihat Maguire jelek ketika lawan final Italia gak sih? Itu udah lose the ball, salah passing. Iya gak sih? Gue liatnya ya, Italia Euro pada saat Aku, lawan Italia. aku lupa sih. Cuman Iya, terakhir dia masuk main Inggris itu yang lawan Jerman itu jelek parah tuh, jelek iya, iya, mampus. iya, 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 iya. Ya. Ada yang bilang kalau Wilson Gallagher kenapa nggak disebut ya di tengah ya? Ini gak ada yang nyebut Gallagher ya di tengah ya? Aneh bener Anjir, dah. iya juga Gallagher ya. Iya. Lupa men. Iya. Tapi tengahnya tuh nggak ada yang apa ya? Kreator Nggak ulung ada, gitu. nggak ada, Tahu nggak nggak ada. sih? Ya kan nggak ada Bellingham kan. doang kayaknya. Rice, Phillips, Henderson di tempat doang, cuy. Tidak, tidak, Bellingham, tidak Bellingham itu motor. attacking emang. Iyalah. Bellingham ini terlalu cungkring men menurutku. Dia Iya. dia bukan kapasitas eh apa ya? Piala Dunia gitu loh. Dia Hmm, dia bagus di Bundes, tapi di secara fisik di Premier League menurutku kurang. iya, iya. Bellingham kan, lu ngomongin Bellingham kan? Iya Bellingham. Iya. Maksud gua kata ini kayaknya Bellingham bakal dibully kalau masuk sih. Maksudnya gua nggak tahu ya, itu bisa semoncer Saka, ya lagian semoncernya Saka gara-gara dia miss penalti dan gagal juara aja, aduh sampai nangis tuh Saka Hmm. gitu. Apalagi Bellingham men. Itu yang gue lihat nanti. Tapi gue rasa pilihan ada yang masukin Tomori ini aneh anjir. Tomori bukan, gua juga berharap Tomori masuk guys. Tapi Southgate itu nggak memilih itu dia men. Itu bukan. Tomori Tomori main 1000 kali Maguire nggak main tetap yang dibeli Maguire. Iyalah, Iya. iyalah. Iya Allah, bagus banget tuh. Itu bagus banget Cuk. Bagus, bagus, bagus. Iya, ya. Itu sebagai penutup kita ya guys, karena kayaknya udah 1 jam lah. Kalau udah ada hot text kayak gitu, gue langsung harus end game langsung ya. Kita harus end season lah. Maksud gue um, 20 November ya, kita akan tunggu Piala Dunia dengan laga yang super ketat, terutama Chelsea anjing sih. Chelsea lebih besok kan lawan Zagreb ya. Ini terhitung sebelum UCL guys. Itu ya enteng, pasti ngalah apa pakai pemain lapis kan, karena udah dianggap nggak ngelolos gitu. Tapi setelah itu lawan Arsenal di Big End, Carabao lawan Man City, kemudian Ya, lawan Newcastle. Ya bener itu juga sih. ya. Arsenal ya, di sini Chelsea ya. Iya, iya. Lo pasti Semoga seri. Ya. ya gua kira lu bakal bilang Tapi Arsenal menang mudah, cuy. Ternyata enggak ya. enggak. Kalau aku sih lihat itu harusnya Chelsea bisa sih harusnya. Menurutku ya gini, menurutku Arsenal tuh nggak susah loh Kalau lu ngalahinnya. bilang harusnya Chelsea bisa, gua langsung selebrasi Ronaldo anjing. Gini loh, menurutku lawan Arsenal tuh nggak susah loh menurutku. Hah? Lawan Arsenal tuh nggak susah. Oke, iya Lawan Arsenal tips udah lawan City nggak? tips sebagai pemain tips sebagai klub yang bisa ngalahin Arsenal nih. Gimana gimana? Tips buat ngalahin Arsenal itu apa ya? Porosnya sih. Partainya harus lu jaga, partai. Tuh partai tuh ibaratnya hidupnya. Kalau lu di tengah kalah sama partai, Udah kelar kelar lah, ya. kelar. Ben White sering overlapping dan lain sebagainya. Saka eksplosif, Jesus step in, bla 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 itu enggak Sama enggak enggak itu, sama enggak Jesus gitu ya. udah Jesus harus harus lo itu lo marking. Kalau Hmm. bisa marking yang keras ya kayak Martinez. Iya. Iya Itu deh. itu keras itu markingnya Iya. Martinez. Oke lah, gue bisa akui Martinez. Martinez ini centil. Gue bisa bilang gitu doang. Kalau Ya, baik belum. Kalau nanti kalau oh bagus bagus. Kalau gue bisa bilang bagus harus sebagus Rudiger menurutku. Centil boleh, lo nyelading-nyelading Jorginho, lo ayam-ayamin Jorginho boleh lah. Tapi gue rasa enggak lah. Gue lihat masih masih ya gitu-gitu iya, aja sih. itu. Gue masih bilang Jorginho diserang men. iya, cu, aneh juga itu. Aneh juga itu. Padahal padahal gue bisa bilang ngomongin gue sih ngomongin Anthony ya.
Anthony putaran Santana, lu setuju apa enggak? Terakhir guys, terakhir bis. Anthony putaran Santana Brazilian spin lah istilah dia gasing. Lu setuju nggak? Atau legal atau gimana di itu? Karena ETH nggak setuju katanya. ETH setuju. Yang nggak setuju Pandit, Hah? Skol sama Roy Keane. ETH nggak masalah. Oh iya, katanya ETH ETH nggak masalah. oh nggak boleh main-main gitu ya? Enggak sih kayak gitu ya analisis. Kalau terakhir aku baca sih ETH bilang ya nggak masalah gitu. Cuman Iya, yang penting eh lu nggak memperlambat permainan dan sebagainya. Cuman kalau Skol sama Roy Keane bilang Scholes yang parah kan, dia iya, kayak badut gitu kan. iya, iya, iya. Eh, Nah, kalau lu kalau gimana, menurutku, Bis? kalau menurutku sih selama MU lagi menang dan lagi memimpin pertandingan nggak masalah. Oke. Tapi kalau lu lagi mencuri poin, Iya, lu iya, kayak gitu dan itu kan posisinya kemarin emang nggak ada opsi umpan kan selain di iya, belakang. iya, Nah, iya, lu iya, nunggu siapa ya? Dalot untuk maju iya, atau iya, dengan spin, ya gak iya, masalah. iya, iya, iya. Oke, oke. Kalau kayak gue tuh melihat Anthony melakukan Brazilian spin itu, ya kayak lu main PS lah. Lu juga pasti nunggu pemain lu bakal dragging untuk narik ke dalam Benar. wilayah pertahanan lawan gitu Dan ya. Lu bakal boleh muter-muter gitu sih. dan satu lagi sih, kadang centil itu bisa bikin tim musuh agak apa ya? Agak emosi Iya dan kalau betul, udah emosi betul. gak konsen, Kepancing, kepancing. Kalau ya kepancing, itu benar. berarti Anthony Brazilian spin itu termasuk taunting berarti bis. Taunting, taunting. Oke, oke. Mirip Oke. mirip Martinez di belakang tapi versi skillful lah. Iya, Kalau iya, Martinez iya. kan dengan taunting dengan apa? Kayak bikin orang marah beneran Iya, gitu benar kan ya, ya, gitu ya, kan. ya, ya, Heeh. ya, ya, ya. Teriak-teriak di kupingnya gitu lah kalau Ya, Martinez ya, 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 ya. heeh. Ya. Kalau Anthony meskipun goal kick gak apa-apa ya. Yang Nggak penting apa. 1-0 ya. Yang Oke. penting 1-0. Yang penting dua Oke, kali oke. spin. Oke. Oke, oke. Iya, kalau ada yang bilang itu menurut gua legal, ada yang bilang badut sih aneh sih. Kalau Lu menurut lu legal nggak? Lu legal ya legal nggak dan masalah ya? sah-sah aja sih menurut gua nggak masalah. Memang gua setuju sama lu memang selama tim lu leading atau tim lu benar-benar di posisi yang pas, in position sih ya maksudnya dalam kondisi lu mendapatkan atur tempo serangan dan permainan gua rasa boleh. Jadi kalau ada yang marah karena dia berlagak aneh sih aneh. Aneh lu yang aneh guys. Itu adalah culture ya. Lo harus menghargai warga-warga kabupaten yang merantau dari Brazil ke Inggris tuh ya emang kayak gitu orang-orangnya gitu. Gak cuma Richarlison doang, semuanya Neymar lo bilangin gitu, semuanya punya ciri khas. Ya itulah Brazil, bro. Gua nggak mendiskreditkan Brazil tapi itu keindahan dia. So I think that's it, bis. Gua rasa udah cukup. Yoi. Kita berdua udah puas. Mudah-mudahan di Piala Dunia, gua nggak tahu Bisma bakal nggak nonton. Kayak gua nggak nonton sih Pak, karena kan jam 8 nggak jam 8 tuh bukan jam-jam kita habis pulang terawih nonton Piala Dunia kayak biasanya gitu. Ini Piala Dunia Winter, guys. Jam 8 malam kan? Iya kan biasanya Non- kan lo Nonton habis dong. pulang terawih udah disambut sama Piala Dunia kalau kita nonton biasanya dulu tradisi-tradisi Piala Dunia sebelumnya. Iya sih. Iya, Iya iya, sih. iya. Kalau Cuman sekarang jam-jam 8 oke lah Mas ya. ya Ya nggak maksud oke gua kan kita harus bayar lagi buat itulah ya, sebagai provider broadcaster mudah-mudahan melihat ini ya hmm. lumayan lah kasih paket gratis buat kita Yoi. atau kode voucher titik betul wah X Wah, apa gitu. Nah, iya. boleh. Saya udah langganan primer loh ya kan. Terus Iya, iya, disuruh iya, iya. langganan Diamond buat Premier League, disuruh lagi langganan buat Piala Dunia. Nah, itu keluhan guys. Itu Iya. keluhan buat broadcaster di ending memang. Ini di klip juga kayaknya ini. Langsung kita DM ya pakai klip kita ini guys. Waduh. Yang Mudah-mudahan ada bisa. antara di blog atau dikasih itu ya. Iya, iya. Kasih Tiba-tiba di next video kita ada logo di sebelah kanan anjay. Wah, udah langsung built in aja anjing. Tapi ya mudah-mudahan lah itu semuanya boleh masuk. Jangan lupa para provider, broadcaster semuanya follow kita juga titik putih bola. Kita udah main shorts juga. Kita udah produktif. Main di YouTube ada. Lu cari aja titik putih podcast, titik putih bola. Itu pasti kita belum verified karena verified bayar 311.000 Buah, per 300.000. Ya, anjing sih. Twitter dong. Per bulan oleh Elon Musk. Itu aja, tapi tetap kita menghibur mau bayar apa enggak, kita tetap fun. Itu aja dari gua dan Bisma. Signing out and see you the next episode. Bye bye. Bye.